Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys bersama Indo Sasamke, Indonesia Sabang sampai Merauke. Oke guys, di video kali ini saya akan mereact video tentang Bapak Jokowi. Oh ya, masih dari channelnya Bang RJ Rakyat Jelata Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang video Bapak Jokowi yang berhasil mengembalikan aset-aset negara yang telah hilang. Oke guys, gimana videonya? Kita langsung saja saksikan. Keperkasaan Indonesia di masa Presiden Jokowi. Kita semua tahu, tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dan tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yaitu tembaga dan perak. Di zaman Presiden Soeharto, sejak Maret 1967, tambang Freeport sepertinya memang dihadiahkan pada Amerika, yaitu melalui kontrak karya yang telah diberikan kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967. Dan peristiwa ini terjadi 3 pekan setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia. Kontrak semestinya berakhir pada tahun 1997, tapi entahlah kenapa Presiden Soeharto ternyata menyepakati kontrak karya kedua bahkan sebelum batas kontrak pertama pun habis, yaitu sekitar pada tahun 1991. Kontrak kedua pun kembali diteken oleh Soeharto serta pihak Amerika. Dan di zaman Presiden Jokowi lah pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh-puluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 tahun hanya menjadi penonton, kini Indonesia pun jadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua tersebut. Perjalanan panjang upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus. Dan berkat kegigihan Presiden Jokowi, Indonesia kini menguasai kendali atas Freeport serta mengembalikan kepangkuan Indonesia. Keperkasaan Presiden Jokowi tak hanya sampai di sini. Blok Rokan dan Blok Mahakam pun yang sebelumnya dikuasai oleh asing, kini juga mulai dikelola secara mandiri oleh Indonesia. Kemudian Blok Mahakam itu sudah 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. Di wilayah kelautan, Presiden Jokowi pun kembali membuat decak kagum dunia, yaitu atas perebutan kepulauan serta perairan Natuna. Yang sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun juga Cina telah mengklaim Laut Natuna, yaitu berdasarkan klaim secara sepihak dengan dasar Nendas Land. Nendas Land atau 9 garis putus-putus yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi. Sebagaimana dikutip dalam harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di negeri Sakura tersebut, yaitu pada bulan Maret 2015. 9 garis putus-putus atau Nendas Land adalah sebuah kawasan wilayah yang diklaim oleh Cina di peta Laut Cina Selatan, yaitu sebagai wilayahnya. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara termasuk Vietnam, Filipina, serta beberapa negara ASEAN lainnya. Di zaman Presiden SBY juga sebenarnya bersikap sama seperti halnya Presiden Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas Nendas Land, tapi lagi-lagi mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. Klaim ini ditentang pemerintah Indonesia pada Juni 2016. Bahkan Presiden Jokowi langsung melakukan kunjungan ke perairan Natuna yang dianggap oleh dunia internasional sebagai sinyal agar Cina tidak bermain api dengan Indonesia. Dan sebagai sikap keseriusan Presiden Jokowi atas penentangan terhadap klaim pemerintah Cina pada Laut Natuna yang berada di Laut Cina Selatan, Presiden Jokowi kala itu memboyong beberapa menteri untuk melakukan rapat terbatas di atas kapal perang TNI di Laut Natuna. Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri di Natuna
dan melakukan rapat terbatas. Hal ini menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah Cina. Tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 9 line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Mantap sekali Pak Jokowi ya guys. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Ini baru pemimpin. Dan sejak itulah TNI melaporkan sudah tidak ada lagi nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, yaitu pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Natuna. TNI pun mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna mungkin merupakan sinyal pesan ke Beijing yang bisa diartikan jangan coba-coba mengganggu wilayah perairan Indonesia. Dan kini Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan dunia atas keberaniannya merebut ruang udara yang juga telah lama diklaim oleh pemerintah Singapura. Kemarin pada tanggal 9 September 2022, Presiden Jokowi pun menandatangani peraturan Presiden nomor 109 tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura, yaitu tentang penyesuaian batas antara Flag Information Region Jakarta dan Flag Information Region Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan dunia internasional terhadap ruang udara Indonesia. Saat itu Presiden Jokowi menjelaskan, ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini ruang udara tersebut pun berhasil dikembalikan pengelolaannya ke Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia ini telah diundangkan pada 5 September 2022. Ini menambah luasan Flag Information Region atau FIR Jakarta menjadi 249.575 km persegi, kata Presiden Jokowi. Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan serta keamanan penerbangan dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Sekali lagi, permasalahan ruang udara ini pun sudah berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan. Bahkan, ruang udara di wilayah Indonesia ini telah dikelola oleh negara lain. Dan di tangan Presiden Jokowi, semua pun bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam merebut ruang udara ini membuktikan bahwa Indonesia sekarang sudah betul-betul mampu mengurus dirinya sendiri. Selain FIR, ada dua kesepakatan lain yang telah dirampungkan, yaitu masalah ekstradisi dan DCA atau Defense Cooperation Agreement. Di sini, saya sebagai rakyat negeri ini sangat begitu bangga akan keberanian serta kegigihan Presiden Jokowi, yaitu dalam merebut wilayah-wilayah kedaulatan NKRI. Kehadiran Presiden Jokowi selain membuat tingkat kemajuan dan kemakmuran bangsa ini secara signifikan, juga benar-benar membuat Indonesia sangat disegani di dunia internasional. Semoga Presiden Jokowi selalu diberi kesehatan serta diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua sebagai bangsa Indonesia dijauhkan dari segala kufur nikmat atas kemajuan besar bangsa ini. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Oke, sangat menarik sekali ya guys. Sangat hebat sekali Bapak Jokowi telah mengembalikan aset-aset Indonesia. Sangat salut sekali sama Bapak Jokowi ya guys ya. Bisa mengembalikan semua yang tadinya milik Indonesia dan diambil oleh negara asing dan sekarang direbut kembali oleh Bapak Joko Widodo. Salut ya, harus bangga mempunyai pemimpin seperti Bapak Jokowi. Oke, sekian video dari saya.
mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel Indo Sasamke dan channel Rakyat Jelata. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.